Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Di akhir pekan ini, kembali kita akan merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami masih boleh ada dengan tubuh yang diberkati Engkau dan waktu yang indah bagi kami untuk kembali membaca dan merenungi firman-Mu. Karena itu ya Bapa, Engkau tolong kami agar kami boleh memahami firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Fokus dan Bersiaplah. Pembacanya terambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil Lukas 9 ayat 1 sampai 6 ini diceritakan tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan sebelum melakukan tugas mereka, Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Maksudnya untuk mempersiapkan mereka dan memampukan agar mereka dapat melaksanakan tugas mewartakan Injil dengan baik. Mereka diberi kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Dalam hal ini, para murid menjadi wakil Tuhan Yesus di dalam tugas mereka. Selain itu, Tuhan Yesus juga berpesan agar mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Tujuannya agar mereka hanya berfokus kepada Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka diajar untuk percaya bahwa dalam tugas pengutusan ini Tuhan akan menyediakan dan memperlengkapi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika seseorang tidak pernah tahu akan pergi kemana, ia pasti akan tersesat di jalan. Maka tujuan itu begitu penting di dalam sebuah perjalanan. Apalagi dalam perjalanan hidup, fokus pada tujuan membuat kita tidak salah arah. Seperti Yesus yang datang ke dunia ini bertujuan untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas sehingga ia mengutus ke-12 muridnya untuk melanjutkan tugasnya dalam memberitakan kerajaan Allah. Untuk itulah Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan kuasa agar mereka bisa menggunakan perlengkapan itu untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Namun Yesus juga mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup. Jadi mereka diminta agar tidak lagi memusingkan hal-hal duniawi seperti bekal makanan, uang, pakaian, atau bahkan respon orang lain. Memang saudaraku, semuanya ini kita butuhkan. Namun hal itu bukanlah menjadi fokus utama. Nah, saudara-saudaraku, seperti halnya seorang prajurit yang masuk ke medan perang,
Demikian juga seorang pelayan Injil Kerajaan Allah juga memerlukan persiapan, bukan hanya pengetahuan tentang medan dan strategi pelayanan, tetapi juga persiapan secara fisik, mental, dan spiritual. Untuk itulah saudaraku, ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus pun memberikan pembekalan agar murid-muridnya siap menanggung semua resiko pelayanan yang mungkin akan mereka hadapi. Nah, sebagai umat Tuhan, kita pun diutus untuk memberikan kesaksian tentang karya dan kasih Allah kepada dunia ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk mewartakan Injil Kristus, baik itu melalui sikap kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita yang mencerminkan kehendak Kristus. Oleh karena itu saudaraku, hendaknya kita selalu berdoa, memohon diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mewartakan dan menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada sesama. Dan hendaknya kita percaya, tidak khawatir dan tidak ragu-ragu melangkah menjadi utusan Kristus. Nah saudaraku, sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita pun perlu untuk mempersiapkan diri sebelum kita memasuki medan pelayanan yang sesungguhnya. Namun sadarilah bahwa tanpa kuasa dari Allah, dan juga jika kita tidak fokus kepada tugas utama, yaitu memberitakan Injil, dan jika kita tidak siap menanggung risiko penganiayaan atau penyiksaan dalam menjadi pengikut Kristus, maka pelayanan kita dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah hanya akan menghasilkan pelayanan yang sia-sia saja. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya mari fokuslah kepada tujuan pelayanan kita dan juga persiapkanlah diri kita sedini mungkin dan sebaik mungkin supaya segala bentuk pelayanan yang kita kerjakan betul-betul dapat menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan marilah kita menjadi utusan-utusan Allah yang setia, utusan yang senantiasa melakukan kehendaknya yang benar. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk fokus kepada tujuan kami, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu ya Bapa di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Bapa, kuatkan kami ya Bapa untuk dapat berkomitmen setia kepada janji kami melayani-Mu sampai akhir ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat melayani. Dan Tuhan Yesus Kristus menyertai serta memberkati kita semua. Haleluya. Amin.